kita itu bisa memudahkan untuk belajar bahasa Jepang. Contohnya dari musik bahasa Jepang, dari film bahasa Jepang, anime, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, beruntunglah kalian yang ketika belajar bahasa Jepang itu suka nonton anime, suka nonton dorama. Sedangkan saya, jujur aja, saya itu tidak ada ketertarikan anime, musik Jepang, bahkan dorama pun sebenarnya tidak ada ketertarikan. Akan tetapi dikarenakan saya sudah nyemplung mempelajari bahasa Jepang, ya mau gak mau gitu. Guys, video ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Teruntuk kalian yang ingin mempelajari bahasa Jepang dari awal, yang bingung juga dari mana sih kita itu harus memulai belajar bahasa Jepang itu. Oke, video ini cocok banget buat kalian yang memang benar-benar belum mengetahui bagaimana sih alur ataupun mula-mulanya itu dari mana kita memulai belajar bahasa Jepang. Akan tetapi, mungkin video ini akan tidak sedikit relevan kalau misalkan kalian sebelumnya itu pernah belajar ataupun pernah mengetahui bagaimana caranya belajar bahasa Jepang, teman-teman. Oke, teruntuk teman-teman semuanya, ini harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya ketika seseorang itu mempelajari bahasa asing, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah target kita belajar, teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang mempelajari bahasa tertentu itu untuk bekerja, ada juga yang ingin meningkatkan jenjang karir dan yang lain sebagainya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan bahasa Jepang, teman-teman. Target kalian itu apa? Kalau misalkan target kalian jelas untuk bekerja, untuk meningkatkan jenjang karir, ataupun untuk main-main saja, ya itu nanti akan mempengaruhi bagaimana sistem kalian ataupun cara kalian belajar. Oke, contohnya kalau misalkan kita ingin bekerja, kita itu di Jepang itu dibutuhkan sertifikat ataupun tingkat level N4. Maka dari itu kita itu bisa nggak bisa akan semangat untuk mengejar tingkatan tersebut, teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan kalian mempelajari bahasa Jepang hanya untuk bisa nonton anime, bisa nonton dorama tanpa pakai subtitle, dan itu bisa juga, akan tetapi akan mempengaruhi ke sistem belajar kalian nanti. Kalau misalkan kalian hanya sebatas itu saja, hanya untuk bisa memahami bahasa film, ya udah nanti terpatoknya di situ aja, teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan ya, teman-teman. Jadi yang harus pertama kita pahami ketika mempelajari bahasa Jepang yaitu adalah huruf, teman-teman. Dan wajib kalian ketahui bahwasanya Jepang itu adalah bahasa yang salah satunya itu tersulit di dunia, teman-teman. Bahasa Jepang itu bahasa yang tergolong bahasa yang tersulit di dunia, seperti itu. Nah, dari hurufnya pun kalau misalkan kita bandingkan seperti Indonesia, itu kan ada yang namanya alfabet dari A sampai Z. Sebenarnya nggak beda-beda amat, teman-teman. Di Jepang juga ada yang namanya hiragana. Tetapi di samping itu ada juga katakana. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Saya akan perlihatkan tabelnya seperti ini. Jadi di sini ada hiragana dan di sini ada katakana. Nah, apa bedanya, teman-teman, hiragana dan katakana ini? Yaitu kalau misalkan hiragana yang tadi saya perlihatkan itu sama aja huruf Jepang. Akan tetapi huruf hiragana itu untuk menulis bahasa Jepang asli, teman-teman. Misalkan watashi wa ataupun nandeska ataupun konnichiwa, misalkan seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan katakana itu tuh untuk menulis bahasa serapan. Misalkan seperti ini. Misalkan ada contohnya keki. Keki itu kan bahasa Jepang yang artinya kue. Akan tetapi keki itu juga itu tuh diserap dari bahasa Inggris yaitu cake, teman-teman. Nah, jadi untuk bahasa-bahasa serapan seperti itu adalah ditulisnya menggunakan katakana yang berbentuk persegi-persegi seperti ini, teman-teman. Nah, sama misalkan dengan nama orang Indonesia, misalkan Napis. Nah, tidak bisa menggunakan hiragana. Bisa aja sih, cuman itu kurang sah lah gitu. Akan tetapi ditulis dengan menggunakan katakana, yaitu seperti ini, teman-teman. Napisu. Jadi dibacanya itu bukan napis, akan tetapi napisu. Dan yang lain sebagainya, teman-teman. Banyak lah ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum mengetahui apa itu hiragana dan katakana, silakan untuk diperdalam terlebih dahulu, teman-teman. Karena hiragana dan katakana itu adalah modal dasar ketika belajar bahasa Jepang, teman-teman. Oke, dan yang selanjutnya itu ada kanji, teman-teman. Tulisannya seperti ini nih, kanji gitu. Nah, jadi kanji itu, jadi dia itu untuk mempersingkat
kata teman-teman. Misalkan nih, kalau misalkan watashi tulisan hiragananya kayak gini, tapi kalau misalkan dijadikan kanji jadi seperti ini teman-teman, watashi ini sama aja. Kalau misalkan ini kanji, kalau ini hiragana, dan itu artinya sama-sama saya. Watashi wa, saya adalah, seperti itu teman-teman. Oke, intinya huruf ada dua, yaitu hiragana dan katakana yang wajib dipelajari sebelum mempelajari kanji teman-teman. Kalau misalkan kanji itu ada di part selanjutnya nanti, ataupun ada di pembahasan yang lebih panjang, soalnya itu lumayan rumit. Sampai sekarang pun saya masih bingung bagaimana sih cara menulis kanji, dan terkadang masih banyak banget kanji-kanji yang belum saya pahami. Dan yang selanjutnya teman-teman yang harus kita pahami ketika kita mempelajari bahasa Jepang yaitu kotoba. Kotoba itu adalah kosakata, misalkan watashi, anata, gakko, dan yang lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bisa menulis hiragana dan katakana, masuklah ke kotoba ataupun ke kosakata. Tentunya kalau misalkan kita ingin bisa berbicara, harus mengetahui apa arti dari suatu kosakata tersebut teman-teman. Ya seperti tadi misalkan gakko ataupun watashi yang artinya saya sekolah, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah bunpo teman-teman. Bunpo itu ibaratkan grammar. Jadi bagaimana sih kita itu menggunakan grammar yang baik dalam bahasa Jepang. Nah itu ada bunponya teman-teman. Dan jujur saja menurut saya pribadi, kalau misalkan kita memang belum mengetahui kosakata ataupun belum bisa menulis hiragana dan katakana, untuk masuk ke bunpo itu sedikit rumit teman-teman, dikarenakan kita harus bisa menulis dan membaca terlebih dahulu. Nah maka dari itu urutan-urutan yang harus kalian pahami dulu aja, yaitu yang pertama adalah hiragana, katakana, kotoba, dan bunpo teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah mengetahui itu semua, sedikit-sedikit mengetahui apa sih itu hiragana, apa itu katakana, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara penggunaannya, seperti itu ya. Nanti kedepannya akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari belajar bahasa Jepang. Dan ada beberapa tambahan lagi teman-teman untuk kita itu bisa memudahkan untuk belajar bahasa Jepang. Jadi selain fokus ke bahasanya juga, kita juga bisa sambil bermain ataupun sambil refreshing itu tuh memperdalam bahasa Jepang. Contohnya dari musik bahasa Jepang, dari film bahasa Jepang, anime, dan yang lain sebagainya. Jadi di samping kita itu mempelajari, melihat, menulis, kita juga mendengarkan lewat video-video tersebut. Maka dari itu beruntunglah kalian yang ketika belajar bahasa Jepang itu suka nonton anime, suka nonton dorama. Sedangkan saya, jujur aja, saya itu tidak ada ketertarikan anime, musik Jepang, bahkan dorama pun sebenarnya tidak ada ketertarikan. Akan tetapi dikarenakan saya sudah nyemplung mempelajari bahasa Jepang, ya mau gak mau gitu, sesekali saya nonton dan sedikit-sedikit mengetes kemampuan gitu. Ketika film itu mengatakan demikian, saya paham nggak itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali metode-metode untuk bisa mempelajari bahasa Jepang. Tapi pada dasarnya adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal video tersebut teman-teman. Oke, semoga video ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di video selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang menarik lagi teman-teman. Saya dulu Nafis, sekian dan terima kasih. Ja, matane.